Tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, tidak bosan-bosannya, Om Silent dalam menemani Anda dalam memberikan insight market ya terkait dengan pergerakan IHSG ataupun saham-saham potensial itu yang mana aja. Oke, jadi pastikan Anda like, komen yang positif dan juga subscribe ya, sehingga ketika nanti kami akan mengupload video-video terbaru, teman-teman tinggal langsung stay tune aja. Oke, jadi mohon maaf morning briefing untuk hari Senin ini tidak ada karena cukup lelah ya setelah charity webinar yang cukup sukses, 200 orang lebih peserta charity webinar yang begitu antusias ya. Jadi kita coba cek ya, kita coba cek responnya, testimoninya dari para peserta charity webinar ya. Jadi responnya yang 46 orang karena kebetulan kemarin yang hadir full itu hanya sekitar setengahnya, 100 orang lebih. Jadi ya sudah cukup menggambarkan populasi lah ya, 50%-nya yang hadir itu sudah merespon. Jadi ya kita bisa tahu nih kira-kira gambaran besarnya charity webinar kita kemarin berjalan lancar atau tidak. Ya, jadi sebelum terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang ikut berpartisipasi. Anda ikut membantu ya, karena ada program charity, Anda ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat di luar. Anda good people ya, Anda good people, Anda orangnya rendah hati ya, Anda berarti mau berbagi. Itu bagus sekali. Oke, ini ada yang nama-namanya kita skip saja ya, tapi ya rata-rata pakai nama ya. Oke, thank you. Nah, kepuasan Anda bergabung dengan charity webinar ya. Ya kita bisa lihat mayoritas 70% itu mengatakan puas ya. Oke, karena memang saya cek antusias peserta webinarnya pun luar biasa, dan materi-materi yang saya berikan ya itu banyak dari mereka yang bahkan belum pernah dengar, istilahnya pun bahkan belum dengar. Itu semua kita bahas di charity webinar kemarin. Oke, materi yang diberikan lagi-lagi mayoritas ya. Ini ada yang tulis satu, mungkin lebih kepada sinyal jaringan ya, karena memang kemarin siang itu hari Minggu di daerah Jakarta kan kompak serempak, daerah Jakarta Utara itu kan kalau nggak salah mati kompak ya. Itu kan viral juga berita, masuk berita, jadi ya mungkin tidak menerima dengan baik jadinya. Oke, tapi mayoritas 70% lagi-lagi bilang 5 itu berarti sangat bagus, seperti itu. Performa dalam menyampaikan materi 67%. Oke, so far so good. Performa dalam menjawab pertanyaan dari peserta 76%. Berarti ya segala pertanyaan memang mungkin kalau ada yang kelewat mohon maaf ya, tapi kalau teman-teman masih mau tanya silahkan chat di grup. Jadi kita tetap bisa discuss ya, nggak usah khawatir. Durasinya sedikit agak terlambat. Jadi kan planning kita jam 10 sampai jam 3. Tapi ya kalau saya sih kemarin kita selesai jam 4 lewat. Kenapa ya? Karena banyak ilmu yang mungkin masih saya mau sampaikan. Jadi ya telat, tetapi demi kebaikan teman-teman. Jadi ya teman-teman sendiri yang dapat ilmunya, seperti itu. Ya karena kita banyak praktek jadi makan waktu. Karena kalau nggak praktek ya percuma gitu, ya kan? Oke, harga investasi 78%. Yes, karena kalau kita ngomong value investing, itu coba cek di luar, itu ya teman-teman bisa cek sendiri betapa mahalnya value investing, minimal 1 juta. Di sini hanya bayar 150.000, disumbangkan pula ya, dapat Excel-nya, PPT dan sebagainya. Teman-teman udah dapat ilmu yang luar biasa. Ya, seperti itu. Oke, kita cek ya. Ini secara jujur sudah di notice. Ya, materi penjelasan bagus, lanjutkan. Tidak mengikuti charity, nggak apa-apa. Materi jelas, ada rekaman, bagus, mudah dimengerti, baik, jelas. Sinyal kurang bagus, yes, sinyal kurang bagus. Mengedukasi juga sangat baik. Oke, webinar padat. Oke, data yang modal analisa. Oke, banyak ilmu. Oke, overall luar biasa, harga pas dan luar biasa amal. Oke, tunggu next charity webinar. Oke, saya harap teman-teman berpartisipasi lagi. Oke, absen digital ya. Oke, tampilan materi. Oke.
Kisi-kisi oke, materi seru Om. Yes, kita banyak bercanda juga kemarin kan. Karena saya banyak cerita, tapi ceritanya ya biar teman-teman ilmunya dapat. Ya, beberapa dasar sudah bisa didapatkan, namun ada istilah baru didengar. Nah, yes, ada trikinya. Jadi ya saya bilang, ya ada pembedanya. Dan ya mungkin teman-teman yang hadir kemarin, itu teman-teman ngerasain ya, terutama di sesi 2, oh benar juga ya, pasti nanti teman-teman ada berpikir seperti itu. Ya, karena memang ini adalah metode yang saya pelajari sendiri gitu ya. Kalau untuk kaidah value investing ya mungkin kurang lebih sama, tetapi ya kalau kita ngomong tricky ya dari saya punya pandangan dari saya pribadi gitu. Ya, tidak pelit ilmu ya, mukanya oke, muka mah nggak usah ya. Oke. Materi lanjutan fundamental, yes. Kalau mau nanti kita akan buat webinar berikutnya ya tentang fundamental. Karena banyak topik. Ya kemarin kan teman-teman sudah tertarik tuh topik manipulasi laporan keuangan, baca laporan keuangan, triknya itu nanti mungkin kita akan adakan webinar. Ya, apakah berminat? 100% yes. Nah, berarti kalau ada webinar lagi, teman-teman yang di sini berminat. Ya, jadi dari sini sukses besar. Menurut saya sukses besar dan ya target pun tercapai 200 orang. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin join, itu masih bisa, tetapi teman-teman ya cuma tinggal tonton recordingnya saja. Jadi recordingnya sudah kita upload, ya 2 sesi terpisah. PPT Excel sudah kita kasih. Kalau teman-teman masih mau join, itu chat saya ataupun staff saya. Oke, itu masih bisa. Nanti kita kasih link grupnya, teman-teman bisa join di sana. Ya, kalau yang masih mau itu boleh. Nah, peserta charity webinar juga itu akan mendapatkan potongan spesial ya. Jadi sebagaimana launching VVIP Silent Investor, sudah 30 orang lebih yang join VVIP Silent Investor, bahkan sudah banyak yang ambil paket langsung setahun. Ya, karena kebanyakan promonya murah. Nah, untuk teman-teman charity webinar, ya itu akan dapat potongan. Jadi per kuartal yang harusnya 350.000, jadi cuma 1 juta. Jadi cuma 250.000. Potong 100.000. Kalau teman-teman ikut charity webinar, bayar 150.000, artinya sebenarnya teman-teman ikut charity webinar cuma bayar 50.000. 20% pun disumbangin 30.000-nya. Jadi bersihnya teman-teman cuma keluarin duit 20.000 untuk ilmu yang luar biasa, dan saya rasa angka 20.000 nggak material. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan VVIP Silent Investor, jadi ini program kami untuk investasi ya, karena mungkin sebagian teman-teman ada merasa, aduh gue trading mulu tapi kok ritmenya nggak pernah dapat ya, kok cut loss mulu ya. Padahal yang lain kayaknya nggak cut loss, tapi kenapa gue sendiri yang cut loss? Nah, mungkin itu ada namanya ketidakcocokan. Mungkin saya akan upload kontennya terkait terkait apa istilahnya, lebih cocok manakah kita, investor kah, trader kah, ataupun swing trader. Nah, nanti mungkin saya akan upload konten di YouTube terkait kita cocoknya di mana. Ya, jadi biar teman-teman bisa nentuin, oh ternyata selama ini gue salah, karakteristik gue invest ya, gue paksa trading, akhirnya nggak maksimal. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu, manfaatkanlah VVIP Silent Investor. Kalau takut, karena ini memang program baru kami, ya, kalau teman-teman merasa, aduh, ini bener gak ya, akurat gak ya, teman-teman bisa coba 1 kuartal dulu, ya. Coba dulu aja 1 kuartal. Saya nggak pernah nyaranin coba sampai 1 tahun. Coba dulu 1 kuartal. Kalau oke lanjut. Kalau nggak oke out. Sesimpel itu, ya. Tetapi sih saya akan tetap mencoba memberikan yang terbaik ya. Saya juga nggak mungkin, ya saya nggak mau lah teman-teman bayar tapi nggak dapat hasil seperti itu. Jadi yang mau join charity webinar atau VVIP Silent Investor, buruan join ya, sebelum rekomendasi ini kami publish 15 November. Ya, jadi yang mau join duluan silakan ya. Mungkin nanti saya akan atur waktu untuk meeting antar member VVIP Silent Investor ya. Kita akan briefing lagi biar teman-teman lebih paham. Sejauh ini sudah ada 30 orang lebih dan akan terus bertambah ya. Saran saya coba dulu ya, kalau teman-teman mau ya, coba dulu aja gitu. Saya rasa ini untuk investasi aja biaya cuma 250.000. Itu pun 3 bulan ya, sampai kuartal 3, berarti sampai 31 Januari. Di luaran untuk trading aja mungkin sebulan kita bayar 300.000, 500.000, bahkan 1 juta. Jadi ini sangat worth it saya rasa untuk teman-teman coba ya. Dan saya akan coba berikan yang terbaik sehingga ya teman-teman nanti akan memutuskan, gue perpanjang nih sampai 1 tahun. Seperti itu. Ya, tapi balik lagi ini fokus untuk investasi. Jadi jauh berbeda dengan teknikal. Oke. Udah 10 menit untuk promosi selesai ya.
Oke. Ya, hari ini kita lumayan meskipun beberapa live trade kita gagal, ya kegocek, saya pun cut loss, cuman ya balik lagi. Kalau teman-teman ada nonton warning briefing kita kemarin terkait saham rokok, itu saya lupa hari Senin, kalau nggak salah Senin minggu lalu, kita udah bahas terkait saham rokok yang sudah rebound. Ya, dia sudah di bottom, gitu kan, sudah potensi naik HMSP, Gudang Garam, WIM. Nah, WIM, ya kita member VVIP beli dari 370, jual di saya kena trailing stop di 520 ya, atau kalau kita hitung kita jual di pucuk 570, itu profitnya udah gila banget ya. Tadi saya kayak ada kirim ya, mana ya. Ini profit capturean WIM saya ya, karena ada yang bilang aduh kayaknya beneran beli gak sih si Om Silent. Nah, ini bisa lihat sendiri ya, saya capture, bahkan saya cut loss waktu live trade kita pun saya capture ya. Cuman saya orangnya jarang mau capture karena ya buat apa juga sih, kayak gitu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau, tapi kalau lagi kepepet ya, ada member yang mungkin dalam tanda kutip meragukan, saya baru kasih ya, biar psikologinya tenang, itu saja gitu. Jadi selamat buat yang ikut ya, selamat banget buat itu rekomendasi gratis dari VVIP dari YouTube. Terus juga ada Just Sky Pure, kalau teman-teman nonton itu kan videonya bareng tuh, kita bahas di morning briefing ya, barengan dengan yang rokok. Nah, kalau teman-teman ikut itu dapat arah di sini, habis itu opennya naik lagi besoknya 16%. Itu bisa dihitung profitnya berapa ya. Nah, jadi selamat yang sudah dapat gratis, yang profit bisa komen di kolom komentar ya. Berikutnya, oke, kita akan sedikit bahas market. Jadi, market unik ya. Jadi kalau kita cek market sekarang unik. Setelah libur panjang, opennya pun cukup, tadi tiba-tiba opennya terjun bebas ya, asingnya terlihat jualan cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat ya, uniknya asing itu masih terus akumulasi justru ya. Jadi meskipun total net sell asing di IISG itu hampir 500 miliar ya, tetapi di BBRI, karena saya biasa pakai patokan foreign flow-nya di BBRI juga, itu masih terus akumulasi ya. Jadi kenapa market ketahan ya, dalam arti asing jualan tapi market ketahan, karena asing di BBRI itu masih akum ya, dia masih akumulasi di BBRI. Nah, kalau kita cek dari chart, di satu sisi market sudah 3 kali ketahan di support gap. Ini ada support gap ya di 5050-an sampai 5070. Ya, ini support gap yang sudah cukup kuat. Ini sudah di testing sekali, ini testing 2 kali, ini testing 3 kali. Ya, teman-teman bisa cek. Nah, sudah testing 3 kali ya, artinya ini sudah support cukup kuat gitu. Jadi syukurnya sih market tidak terbawa panik sell akibat libur panjang dan penurunan Dow Jones. Nah, tetapi ya menjelang pengumuman GDP kita tanggal 5 dan juga US election besok ya, tanggal 3. Oke, US electionnya besok tanggal 3. Terus katanya hasilnya sudah diketahui mungkin hari itu juga atau mungkin tanggal 5. Ya, saya nggak tahu nih sistemnya gimana. Kalau Indonesia kan sebulan 2 bulan baru tahu. Tapi kalau di US katanya kan cepat. Mungkin sehari 2 hari udah tahu siapa pemenangnya. Nah, kalau kita cek berdasar per video kali ini saya buat ya, tentang per video kali ini saya buat ya, ini Dow Jones-nya masih lagi rally, naik 0,64%. Artinya kalau tren ini terus berlanjut, rally ini terus berlanjut, maka market Dow-nya mungkin akan positif cukup pekat 1-2%. Kalau hal itu terjadi, lihat dengan closing market seperti ini, mantul dari support ya, asingnya pun masih akumulasi di BBRI, saya rasa ini adalah big deal untuk market kedepannya. Jadi bahkan lebih cenderung positif ya. Di samping juga banyak emiten-emiten yang mencatatkan laba yang lebih baik dibandingkan kuartal 2, tentu menjadi penahan IISG ya. Jadi nggak ngedrop amat lah istilahnya seperti itu.
Nah, kalau memang hal tersebut terjadi, nanti teman-teman cek saja kalau besok openingnya di hari Selasa pagi itu Dow Jones-nya positif dan regional positif, market saya bisa pastikan positif di awal. Cuman di closing kita nggak tahu ya. Jadi kita masih ada nafas mungkin sampai tanggal 5. Nah, nanti tanggal 4, tanggal 5 kita sudah mulai harus warning ya, karena mungkin saja akan terjadi aksi taking profit besar-besar, entah karena berita, entah karena apapun itu. Oke, jadi kita harus waspada. Bisa. Ya, kita harus waspada sama market. Ya, ini juga semakin dekat, lama-lama moving average-nya turun terus, ya. Moving average-nya turun terus, udah di penghujung. Ya, ini kalau kita perhatikan, ini kita hapus dulu. Ini moving average MA 200-nya, enggak MA 200-nya, moving average 200-nya ini sudah mulai ketemu sama moving average yang kecilnya 13, 21, 34 ya. Artinya nggak lama lagi akan terjadi perpotongan. Entah itu memotong ke bawah atau memotong ke atas. Kalau seandainya moving average yang ini motong ke atas, berarti kan terjadi golden cross. Secara tren, maka market jelas up. Ya, secara tren dari moving average, market jelas up. Ya, karena angka 200 ini termasuk angka keramat dalam analisis teknikal di mana ini memang support kuat. Ya, kita lihat di sini kepantul, di sini juga kepantul, di sini kepantul ketiga kalinya. Nah, kita nggak tahu nih yang keempat akan terjadi seperti apa. Oke, tapi yang jelas makin hari sudah makin mengerucut. Nah, tinggal dua kemungkinan. Apakah moving average 200-nya akan memantul ke atas? Jadi dia terkesan mau golden cross, tapi balik. Artinya perlahan landai ke atas lagi. Ya. Atau ya, atau moving average-nya yang EMA 200-nya berhasil golden cross gitu. Jadi kalau kita gambarkan nih seperti ini ya. Mana nih? Nah, jadi kayak gini nanti. Ya, ini moving average 200-nya. Ini yang EMA kecilnya, ini yang ini nih, 13 dan sebagainya. Ya, ini terjadi golden cross di sini. Nah, kalau memang terjadi golden cross, ya, kalau nanti memang terjadi golden cross, ini akan menjadi good signal untuk market. Tapi kalau saya hitung, mungkin penentuan breakout-nya ini masih makan beberapa hari. Ya, jadi mungkin saja market akan sideways saja. Ya, market akan sideways. Nanti tinggal penentuan breakout atau breakdown. Ya, cuman kalau saya pribadi sih, kita berharap optimis bahwa market akan breakout, bukan breakdown. Meskipun breakdown, kita sudah jaga-jaga cash. Jadi, cash jangan sampai habis, tapi jangan sampai 100% nganggur. Ya, saya trading, beli saham beli, tapi jangan sampai membuat jangan sampai membuat kita jadi gak trading gitu. Kayak tadi kita ada trading, beli TRJA, kemarin sudah profit, tiba-tiba closingnya profit 5%. Terus juga apa namanya, ada menu sore juga, menu sore kita dan sebagainya, ya kan? Nah, kita masih trading, tetapi ya atur cash jangan sampai habis. Nah, di VVIP kita akan perbanyak menu swing, jadi lebih santai. Seperti itu. Jadi ya penentuan market dalam minggu ini. Minggu pertama ini jadi minggu penentu kemana arah market. Ya, kita doakan yang terbaik, tapi kalau seandainya market drop, itu sudah kita antisipasi, jadi jangan panik. Ya, tapi kalau seandainya marketnya bergerak naik, ya berarti kan kita happy. Gitu, saham-sahamnya terbang, everybody happy, everybody profit, seperti itu. Ya, nah berikutnya ya, kalau memang marketnya profit, kalau memang marketnya hijau, ini Dow Jones sih hijaunya sih makin pekat ya. Ya, kalau ini juga BBRI sudah di penghujung EMA 200, jadi ini benar-benar penentuan ya, sudah di arah penentuan. Nah, saham-saham menarik yang mungkin bisa kita perhatikan, kita teman-teman bisa pilih Alam Sutra. Saya tiap hari dari Alam Sutra selama dari minggu kemarin tuh dapat profit mulu di Asri. Ya, enak banget. Nah, ini sudah mulai mengerucut, teman-teman. Kalau kita cek nih, rapi ya. Rapi gak sih? Kalau teman-teman lihat, oh, sorry, ini kurang oke. Ya, kita hapus. Ya, saya hapus ya, bentar. Ini rapi gak sih tuh?
presisi sekali loh, ya kan? Nah, ini agak nggak presisi ya. Nah, kayak gini. Makin lama range hariannya makin sempit ya. Dan kalau kita cek selama 4 hari berarti kan dari 10.23 ya. 4 candle maksudnya, kita cek ASRI. Karena libur panjang ya. Oke. Dari sini kita bisa lihat CC PDAI KZ. Ya, atau kita top 3-nya CS PDAI. Oke, PD-nya kita asumsikan retail, kita buang. Yang jualan YB, KK, YP. KK, YP jelas retail, kita buang. Berarti YB-nya jualan, tapi diakum sama CS dan AI. Nah, uniknya lagi CSI-nya ini asing. Ya, CS dan AI-nya ini asing. Dan kalau kita lihat jumlah total pembeliannya, ini total pembeliannya berarti 600 ribu lot, sedangkan YB buang 450 ribu lot. Artinya kalau kita berantemkan lot YB dan lot CSAI, ini masih menang CSAI sebesar 150 ribu lot. Dan juga kekuatan lagi ini asing. Ya meskipun kita nggak tahu asing backgroundnya seperti apa, ya tetapi kalau broker asing dengan dana yang tidak sedikit, udah mainnya sampai 10 miliar totalnya, saya rasa tidak akan semudah itu mereka mau menerjunkan saham ASRI. Ya. Nah, kalau kita cek dari broker sahamnya, harga rata-ratanya itu harga rata-rata paling minimal di 150. 150 itu di mana? 150 itu di sini. Nah, di sini. Ya, ini pas-pasan dekat support di 147. Ya, ini support 147, 147, 150 itu merupakan support kuat. Ya, merupakan support kuat dari ASRI. Oke. Ya. Nah, seperti AIKZ bahkan harga rata 157 gitu. Jadi ya kalau AI-nya mau profit, ya setidaknya di atas 157 harga saham ASRI. Itu kan logika bodohnya. Kita kalau ngomong bodoh, analisa seperti itu, ya. Nah, maka dari itu, di satu sisi ASRI juga sudah break EMA 200. Jadi kalau teman-teman mau lirik ASRI boleh. Ya, karena kalau berbeda ya kasusnya. Kalau dulu kan naik dibanting, habis itu lanjut turun, naik dibanting lanjut turun, naik dikit dibanting lanjut turun. Kali ini naik, banting dikit, naik lagi. Nah, artinya ini tidak, pola yang dulu ini sudah tidak akan terulang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, dia punya volume pun meledak. Ya, ini nggak ada volume ya. Nah, tiba-tiba di sini gede kan. Ini kan ini pun nggak kelihatan, kecil banget gitu. Kayak lagi lihat rumah waktu naik pesawat. Ya kecil-kecil rumahnya, kayak rumah monopoli. Nah, kalau seperti ini tiba-tiba volume meledak, ini kan pasti ada something. Entah nanti keluar berita apapun, saya sih menilai akan ada berita positif. Jadi ya bandara mungkin gerakin dulu, berita positif muncul, retail masuk, naikin harga. Ya kita sih harapnya seperti itu. Ya, tetapi ya kalau ada kemungkinan terburuk bandar jualan, kita juga harus out gitu, jangan terlena. Tapi sejauh ini so far so good, volumenya oke, break, bandar akumulasi, harganya pun ditahan, ya. Meskipun market gimana pun harga tetap ditahan. Gitu. Jadi tanda ini memang sudah dijaga dengan baik oleh bandar, dan kita harapkan ASRI nggak akan tergoyang meskipun market nanti goyang di tanggal 5 ataupun tanggal 4 ataupun tanggal 6. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau swing boleh banget untuk teman-teman. Ya, target saya sih kalau seperti ini sih udah target matahari. Ya, kalau teman-teman yang selalu stay tune di YouTube saya, ya sudah banyak gambar matahari saya yang berhasil. Ya, ada SSIA, BOS, TGRA gitu kan. Jadi banyak banget. Nah, ini sekarang saya gambar mataharinya untuk ASRI. Ya, saya gambar mataharinya untuk ASRI. Kita doakan bandara masih akum, tidak berbalik arah. Kalau berbalik arah ya kita out. Ya, tetapi so far so good. Target matahari, target pertama itu di atmosfer, target atmosfer jelas di 200. Ya, target di awan ketinggian 35.000 kaki itu di 184, 177, 184. Tembus lanjut ke atmosfer di 200, tembus atmosfer, lanjut ke matahari di range 230, 250. Ini target matahari. Ya. Oke, ini target awannya.
ya, target atmosfer di 200. Itu target jauh, cuman ya balik lagi tergantung kondisi market seperti apa. Oke? Ya, so far so good, technical masih oke, ya kita berharap yang terbaik ya. Saya sih berpikir kuartal 3 emiten-emiten properti itu membaik ya, karena minat beli di kuartal 3 properti membaik. Research yang saya baca juga kata kuartal 3 emiten properti membaik. Ya kita doakan kuartal 3-nya meledak sehingga ya setidaknya kasihlah 10% gitu kek, ya kan 10-20% kan lumayan buat makan cilok. Nah, kita doakan saja. Nah, berikutnya mungkin teman-teman bisa cek TRJA. Jadi TRJA saham baru IPO, cuman sudah melandai. Ya, dan sudah saya tunggu. Jadi ya saya seperti garis yang sudah saya gambarkan, dia sudah bentuk lowernya di sini, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini sudah di bottom. Kita bisa gambarkan mungkin double bottom. Ya, target double bottom kalau memang terjadi ya di sini. Target jauh di 180. Nah, cuman ya kalau saya kan hanya untuk fast trade, ya mungkin kita bisa target di 163 juga sudah oke, 163. Ya, closingnya pun bagus, volumenya juga sudah oke, volumenya biru, closingnya bagus. Oke, nah kalau kita cek dari historical terakhir, kalau closingnya bagus seperti ini, setidaknya open dikasih 6%. Nah, ya, oke, kita doakan TRJA juga akan membentuk pola double bottom, bahkan bisa break 180 itu bagus. Itu kan targetnya. Ya, jadi TRJA bisa dilirik, berikutnya SEN juga bisa dilirik untuk member VVIP ataupun non VVIP. Saya juga lepas pantau, ini juga sudah terpantul di trend line, sudah kepentok trenan atas, tinggal penentuan breakout-nya aja di mana. Ya, dari dulu sideway, tapi ya bandara sih masih akum gitu. Cuman saya lepas pantau, jadi saya belum beli. Tapi menarik ya, ini saham yang nggak akan pengaruh banget sama market. Jadi kalau marketnya jelek, kita bisa lirik ini. Tapi kalau marketnya bagus, kita bisa pilih saham-saham ya yang cukup oke lah. Gitu. Oke. Oke, sebentar. Nah, jadi mungkin itu dulu aja. Ya, mungkin itu dulu aja. Saya sudah kasih bocor-bocoran. Saya harap teman-teman bisa profit. Ya, profit gratis. Yang buat teman-teman yang memang belum mau join. Yang mau join silakan. Cuma 150.000 per bulan. Dan ya, silakan di-compare di luaran. Gitu. Ya, di luaran teman-teman bayar 1 bulan. Di sini mungkin teman-teman bisa dapat 2-3 bulan. Ya, jadi fasilitas pun luar biasa. Kita sering ada Zoom, konsultasi private, bebas, unlimited, ya kan, fasilitas dan sebagainya, teman-teman bisa bandingin. Ya, buat yang mau silakan chat ke saya ataupun ke staff saya. Oke, nah jadi mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi balik lagi, buat yang mau join charity webinar masih bisa ya dapat recordingnya. Yang mau join VIP Silent Investor jangan lupa ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, terus berikutnya yang mau join VIP Silent Trader itu bisa juga. Oke, mungkin itu dulu aja. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, kita harapkan market akan baik besok untuk kita semua. Meskipun tidak baik, bisa memberikan profit untuk kita. Ya, tetap jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan ya agar COVID ini segera berlalu. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.